Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Astrotech Vesna Evo JP Edition. Satu lagi IM untuk para penggemar anime. Langsung kita bahas ya. Nah Music Lover, gue baru aja dapat IM yang menarik ini. Yang pertama gue notice, Music Lover bisa lihat langsung gambar boxnya. Keren banget, sangat menarik. Nah untuk speknya dan fiturnya seperti ini. Harganya Rp550.000. Equipped with Japan Second Gen LCP atau Liquid Crystal Polymer Diaphragma. Jadi itu dynamic drivernya yang katanya bikin suara lebih akurat. Kemudian low distortion, vivid sound, sound chamber made from aircraft grade aluminum alloy. Jadi katanya dari bahan aviation atau bahan pesawat terbang, ringan tapi keras banget. Jadi katanya karakter tiap frekuensi akan lebih natural kedengarannya. Dan fitur yang lainnya, comfortable experience with physical noise cancellation. Jadi ada noise cancellation-nya tapi bukan yang aktif, tapi physical atau pasif. Sedangkan untuk spek lengkapnya bisa lihat di caption. Untuk paket penjualannya bisa lihat juga di caption. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. IM ini bentuknya adalah IM yang straight down. Jadi bukan yang over ear seperti KZ series atau TRN atau KB ear dan lain sebagainya. Nah detailnya seperti ini nih. Untuk bagian jack-nya ini jack yang lurus, straight, kemudian gold plated 3 pole jadi nggak ada mic-nya. Kemudian cover jack dari bahan aluminium, ada emboss Astrotech-nya. Kabelnya dari kabel OFC braid, ini gue suka banget karena kabelnya ini ya tebel banget dan rapi, nggak lemes tapi juga nggak keras, jadi pas digulung juga enak. Splitternya bahan sama dengan cover jack, ada bagian plastiknya juga. Naik ke atas menggunakan konektor 2 pin ukuran 078. Oh iya, ini adalah Vesna yang Evo. Bedanya Vesna yang hanya Vesna aja dan Vesna Evo, kalau Vesna Evo itu detachable yang menggunakan 2 pin ukuran 078, sedangkan yang Vesna itu yang nggak bisa di detachable jadi dipasang mati. Nah di bagian konektornya ini ada list merah yang menandakan ini yang kanan dan list biru untuk yang kiri. Sedangkan di bagian ujung konektornya itu ada titik warna merah dan titik warna biru sesuai dengan kiri dan kanannya. Titik ini penting sekali Music Lover. Ya, nanti gua akan jelaskan lebih lanjut. Untuk shellnya itu berbentuk seperti peluru berwarna silver. Ini bahannya dari seperti yang tadi kita bahas, aluminium alloy yang dari aviation grade atau aircraft grade. Jadi ringan dan sangat kuat. Di bagian belakangnya, itu di bagian faceplate-nya ada tekstur garis-garis dengan warna gold. Ini keren banget menurut gua. Kemudian marking untuk left dan right-nya ada di bagian atas bodinya. Nah, yang agak unik ini bagian vent-nya. Kita tahu kalau dynamic driver biasanya kan suka ada titik untuk pembuangan udara atau kita sebutnya vent. Nah, ini vent-nya ada di pangkal nozzle-nya. Sedangkan nozzle-nya sendiri itu nozzle tipikal yang agak panjang. Kemudian bore-nya agak gede, ini standar banget. Dan di bagian filternya itu seperti ada jaring besi dan kelihatan rapi banget. Nah overall untuk desain dan build quality-nya, apalagi dengan box-nya yang menarik dan dapat stiker, ini gue kasih poin 8 untuk desain dan build quality yang memang kelihatan solid banget. Untuk fittingnya, nah bentuknya kan straight down, kemudian bentuknya kayak peluru. Jadi fittingnya ini nyaman banget, gampang banget dapatnya. Untuk dapat isolationnya, dapat sealingnya itu mudah sekali dan nyaman banget. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah seperti tadi yang gue bahas, ada titik merah di belakang konektornya. Titik ini penting karena ini menunjukkan posisi yang mana harusnya 2 pinnya dipasang. Jadi poin yang benar adalah titik itu menghadap ke belakang seperti di caption kami. Nah kalau misalnya Music Lover kebalik atau bahkan mungkin salah satunya kebalik, salah satunya benar, itu bisa membuat suaranya jadi imbalance ataupun akan jadi tidak fokus suaranya. Tapi kalau pointingnya benar, titiknya benar, ini suaranya akan lebih fokus, akan lebih detail, dan akan jadi suara yang memang diharapkan oleh Astrotech ini. Yang gue review adalah yang titiknya menghadap ke belakang. Kita mulai dengan tuningnya. Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya. Kita selalu bandingkan dengan benchmark Sinfonia AudioSense DT200. Menurut gue, arah suaranya itu warm, cenderung ke arah mid-centric. Bukan cenderung sih, bahkan memang mid-centric menurut gua. Bassnya cukup, ya bukan yang sangat deep, bukan. Tapi juga bukan yang tipis Music Lover. Impact-nya menurut gua aman, oke.
Nah, mid-nya ini yang menarik. Mid-nya posisinya sih sebenarnya agak di tengah nih. Efeknya, vokal kalau kita dengarkan itu benar-benar di depan, intimate, tebel, jelas. Jadi memang ini menurut gua poin utama dari EM ini. Sedangkan untuk high-nya atau treble-nya, ini tipikal yang smooth, yang halus. Gua nggak ngerasa ada rasa pedes atau ada peak di bagian high-nya. Kalau kita dengarkan lama-lama, ini aman, ya nggak capek gitu. Tapi memang kerasanya agak sedikit kurang open dan sedikit kurang airy. Sedangkan untuk teknis suaranya, untuk detail, clarity, dan resolusinya, menurut gue sih cukup. Memang bukan yang paling bagus untuk kelas harganya yang sekitar 550.000, tapi menurut gue cukup aman dan cukup oke. Sedangkan bagian soundstage-nya, ini tipikal yang presisi. Ya, jadi pinpointnya bagus. Gue bisa dengerin posisi semua instrumen dengan sangat jelas. 3D imaging, kerasa lega, baik depth-nya, height-nya, maupun wide-nya. Sedangkan separasi instrumen termasuk cukup bagus. Secara umum, gue ngerasa EM ini bakalan cocok untuk banyak genre. Tapi memang, menurut gue yang paling istimewa music lover itu kalau music lover gunakan untuk dengerin yang mid-centric atau dengarkan untuk yang vokalan. Jadi, contohnya misalnya dengerin lagu-lagu yang memang banyak vokalnya atau nonton film yang memang kayak drama, itu memang istimewa banget untuk EM ini. Kesimpulannya music lover, kalau music lover suka dengan tuning suara mid-centric yang vokalan, kayaknya EM ini bisa jadi pertimbangan. Dan apalagi dengan box yang menarik, dapat stiker yang lucu, anime, dan build quality yang oke banget, kayaknya ini bisa dipertimbangkan untuk jadi koleksi loh music lover. Oke, tapi itu kan pendapat gua sih. Baiknya kalau memungkinkan, coba audisi sendiri, cobain sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!